Hong Kong udah dapat gaji langsung suaminya dibuang. Apakah semua TKW kayak gitu? Maksudnya kenapa ini? Berangkat dari Indonesia pingin jadi TKW, udah ke Hong Kong kerja dapat gaji langsung suaminya dibuang. Apakah semua TKW kayak gitu? Pertanyaannya, kenapa kamu izinkan dia ke luar negeri? Sebagai suami sakit hati. Kamu nggak ngangkat teleponku, aku cuma dengerin kamu kamu SMS. Kok sakit hati? Maksudnya gimana? Ya itu resikomu, Mas. Kamu nggak ngomong sama saya, ya saya nggak tahu. Kan saya cuma dengerin dari pihakmu saja. Iya kan? Maksudnya piye? Gak paham saya. Lah kalau kamu sakit hati sama istrimu, ya coba bicara no. Karena aku nggak tahu bagaimana caranya kalian, seperti apa dan bagaimana. Kan duduk permasalahannya apa? Permasalahan dia apa ya? Lah kalau dia nggak bahagia terus gimana? Tahu aja. Aku lagi seneng-senengnya, dia yang menderita. Keren. Jadi karena masnya nggak ngobrol sama saya nih, cuman ngetik aja, tak blok ya, izin tak blok ya mas ya. Jadi udah diberi izin, udah diperjuangin, bela-belain, pas udah nyampe sana malah lupa segalanya. Oleh suami nggak ada gunanya, tak blok ya, karena saya sudah nelpon kamu nggak ngomong. Ya udah, siap mbak. Saya blok ya, siap. Oke. Bagaimana ngebloknya? Oke. Karena kan saya nggak tahu urusan keluarga. Dapatnya dari mana? Bener nggak sih? Kamu nggak mau berbicara sama saya, SMS percuma. Kan saya nggak tahu apa yang terjadi, bener nggak sih? Iya, langsung tak blok. Iya, omongannya jahat banget ya. Kok gitu ya omongannya ya? Iya, kok gitu ya ngomongannya ya? Sakit hati banget sama saya ya kayaknya ya. Atau ladangnya sedang merasa tersaingi atau gimana ya kata-katanya ya. Ya Tuhan. Saya nggak paham ya dengan kata-kata jahat seperti itu. Nggak tahu deh. Pikirannya orang beda-beda ya. Hati kalau virus ya seperti iya. Oh mungkin Mbak. Karena saya dengar banyak hal ya, jadi ngeri saya ngeri, saya nggak mau, takut saya. Cara-caranya itu gini loh, jadi manusia jangan kayak gitu deh, bener, jangan sampai segitunya. Dunia persilatan ini terlalu besar untuk dikuasai oleh satu orang, itu aja. Karena apesmu itu nggak ada yang tahu.
Bener, apesmu itu nggak ada yang tahu. Jangan deh, jangan merencanakan kejelekanmu pada saudaramu. Permudah jalan orang lain, maka Tuhan akan permudah hidupmu. Ngerti nggak? Permudah jalan orang lain agar engkau dipermudah juga oleh Tuhan jalanmu. Jika engkau mempersulit kehidupan orang lain, maka percayalah hidupmu akan sulit. Apalagi masih muda loh. Waktunya lebih panjang loh. Caranya jahat banget bis, pakai buzzer untuk membuat orang down. Ya Tuhan, ampuni aku, berkati aku Tuhan. Nggak apa-apa sih kalau memang suruhan. Suatu saat Tuhan akan bukakan jalan. Nggak usah takut. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Karena Tuhan itu pasti ada ceritanya. Nggak usah khawatir teman-teman. Jadi memang itu cara Tuhan untuk menguji kesabaran saya dengan dihina. Kalau ada dua hal. Tuhan itu kasih ujian itu orang yang menyakitimu dan orang yang menyanjungmu. Jadi kalau dia menyakitimu, kamu sudah tahu bahwa dia tuh benci banget sama kamu. Kamu tahu. Maka kamu berhati-hati. Maka akan berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Saya lebih memilih berhati-hati saja ya, daripada saya harus membalas dendam, emosi. Karena seseorang itu punya musuh yang lebih tangguh. Ada orang yang lebih hebat lagi dibandingkan kita. Jadi nggak masalah sih kalau ada orang membenci, dia merencanakan sesuatu yang jahat sama saya. Saya selalu berdoa, Tuhan jaga hidup saya. Jika memang sudah waktunya saya hancur, tidak perlu engkau hancurkan. Tuhan akan ambil semua yang saya punya. Jadi nggak usah khawatir sih. Kalau menurut pendapat saya, hater karena nggak kenal, nggak tahu, makanya bencinya ugal-ugalan. Dengernya cuma separuh-separuh. Bener nggak sih? Udah nggak usah khawatir. Orang yang semakin dijatuhkan, ini akan terbang melenting lebih tinggi. Nggak usah khawatir tentang saya. Nggak apa-apa, itu hater itu I love you. Doa saya buat orang-orang yang menghina saya, agar diberikan kesehatan, agar diberikan rezeki, agar hidup bahagia. Saat mereka hidup bahagia, mereka tidak akan pernah punya rencana menyakiti orang lain karena mereka sudah sibuk dengan kehidupannya. Nggak usah mbak, nggak usah dilaporin, biarin saja. Karena udah, hidup ini ada waktunya. Waktunya ada orangnya. Jadi hidup itu ada masanya. Dan masa ada orangnya. Masih ingat Kamarun yang polisi, habis itu dia nyanyi-nyanyi terkenal, dia melepas kepolisiannya demi viralnya sesaat. Setelah itu ganti lagi yang Arya dodol pisang itu, viral banget. Sudah hilang, ganti masanya nih. Ganti masanya Mas Iyun. Mas Iyun kan sekarang penggantinya. Dan ada masanya lagi. Udah nggak usah khawatir. Begitu juga dengan saya. Saya tuh ada masanya. Saya nggak akan selamanya kuat. Saya juga nggak akan selamanya bisa. Dan saya juga nggak selamanya terkenal, viral. Saya nggak punya ekspektasi terlalu tinggi. Ekspektasi saya adalah orang mendengarkan konten saya tidak tertipu. Itu target saya. Selebihnya nggak apa-apa deh. Bener nggak sih? Berapa sih batas usia untuk TKW Hongkong? Pertanyaannya kamu umur berapa aja dulu. Karena batasan dan pengalaman beda-beda. Pengalaman beda-beda. Jadi saya nggak bisa ngomong nih, kamu batasan umur karo umur 50, walaupun kamu nggak bisa. Tapi kenapa teman saya bisa, Miss? Iya, nggak masalah. Kan saya dibilang, tidak semuanya. Berdasarkan term and condition. Pertanyaan, kamu umur berapa sih? Kamu itu umur berapa sih? Berkah selalu, terima kasih teman-teman. Karena gini loh teman-teman, sebelum saya terkenal hari ini, saya tuh sudah merasakan pahitnya hidup.
getirnya hidup. Saya sama suami saya sama anak-anak saya tuh pernah kebayang nggak hidup di luar negeri. Kita berdua 2 tahun nggak kerja, rumah harus bayar, pemerintah ngasih cuman sedikit tapi kita nggak bisa komplain. Kita makan bubur seminggu. Padahal saya punya pekerjaan 2. Jadi saya cuma ingin bilang bahwa getirnya hidup saya sudah merasakan. Bahagianya hidup saya sudah merasakan. Karena itu aku sharing buat kalian. Tentang saham-saham itu saya pernah main saham itu. Melambung setinggi-tingginya, jatuh segejret-gejretnya. Makanya saya bilang gak bisnis-bisnisan. Gue lagi bisnis-bisnis dewe. Dodolan-dodolan dewe. Mulia Indonesia dodolan. Lain di luar negeri ojo dodolan rek wedi konangan engko ditangkep. Ngerti ya? Jadi wis ora usah macem-macem. Intinya hidup ini penuh dengan perjuangan. Wes. Saiki jam piro? Jam 11 ya, 5 menit lagi tak akhiri ya, teman-teman ya. Dan saya sekali lagi ingin merasakan datang ke Singapura ataupun ke Malaysia jika Tuhan izinkan. Dan buat teman-teman yang ada di Taiwan, perjalanan yang begitu melelahkan, jika saat kalian libur pulang masih capek karena perjalanan jauh, tapi kamu mampu bertahan bertahun-tahun, pasti ada alasannya. Bener gak sih? Mending beli emas 60 gram ya mis. No, oke siap, betul. Wes saiki gak masalah. Jakarta mana Mbak Susi? Besok saya ke Jakarta Selatan. Besok saya ada acara ke Jakarta Selatan Mbak Susi. Mbak Susanti. Malam Miss Juni, maaf. Aku ada rencana mau jalan-jalan ke Hong Kong sekalian just tip. Boleh direkomendasikan kargo apa yang karo aku Mbak just tip kene. Gak ngerti aku masalah just tip. Just tip itu apa? Just tip itu apa? Aku gak ngerti, aku jadi singkat-singkat aku. Jakarta Timur ya Mbak Susi. Saya baru saku malam Miss Juni mau. Lebih ya tiba-tiba kamu jadi nonton tuh. Just tip itu apa dah? Jasa titipan Miss. Lah titip apa? Apa kuwi? Titip apa? Lah ngopo titip-titip? Wong kamu mau ke Hong Kong kok malah barangmu dititipne piye to? Tidak paham saya. Nitip beli barang mis. Lho ya digo mulih dhewe to, ngopo dititip-titip nih? Shopping just tip di Hong Kong paling Indo kena biaya cukai mis. Oh, alah. Ora ngerti aku. Oh, alah, titipan bojo lho. Aku gak paham, ojo dige dolanan kan lebih murah. Lho mosok titip bojo piye to konsepe? Kok gak nyambung aku? Gak nyambung aku. Banyak TKW yang liburan sambil kerja. Waduh, aku no komen iku, Mbak.